siapa yang membuatnya, dan apa maksudnya dibuat di tempat ini. Untuk menjawab rasa penasaran, saya mendatangi salah satu perusahaan kontraktor pembangunan tol Cipularang. Ini yang saya sempat dengar juga bahwa itu patung singa menjadi hal-hal yang berbau mistis. Tapi sebetulnya itu adalah kreasi dari tim PT Nindya Karya saat itu. Keberadaan patung-patung kecil ditanggapi berbeda oleh pengguna jalan. Kalau gambaran saya nih, kalau gambaran saya gitu, itu tandanya aja udah beda-beda antara patung yang satu dengan yang lain, jaraknya udah beda gitu. Ini mukanya muka apa kayak semacam macan harimau, yang ini kayak semacam buta. Itu kan simbol-simbol juga gitu. Satu patung kepala singa terbuat dari pahatan batu besar yang konon sulit dipindahkan. Sehingga demi alasan artistik, batu besar dipahat menjadi patung. Sementara patung kepala singa yang lain terbuat dari semen, sebagian hiasan untuk keindahan. Mengapa kepala singa? Benarkah patung-patung ini sengaja dibuat hanya demi kepentingan keindahan? Kok ini patung-patung ini kok seperti yang saya lihat, gaib-gaib yang seperti saya lihat. Ya, ada gaib yang seperti kodok, ada beberapa kerak-kerak di situ. Kok patungnya seperti ini? Apakah ini yang membuat kontraktor apa-apa? Maksudnya apa? Saya sempat berkata-kata dalam hati. Karena gaib yang ada di situ juga nampaknya wujudnya seperti itu sebagian. Pembangunan jalan tol Cipularang yang membelah daerah perbukitan dan lembah memaksa kontraktor menyatukan bukit dan lembah. Beton penyangga tol Cipularang tepat berada di atas lembah yang tingginya sekitar 100 meter. Angin sering bertiup kencang di sini sehingga membahayakan pengendara dari Bandung ke Jakarta. Adakah hubungan antara tiupan angin kencang itu dengan seringnya kecelakaan di tol Cipularang? Pasca kecelakaan mobil Saipul Jamil, ada cerita mistis yang berkembang dan menyebar di dunia maya. Seperti foto penampakan sosok hantu wanita di dalam mobil. Warga sekitar yakin tol Cipularang membelah tempat-tempat yang dianggap keramat sehingga mengganggu kehidupan dunia lain. Salah satunya mengganggu makhluk halus penghuni Gunung Hejo yang terletak di Kampung Hejo, Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Bukit dengan pepohonan rimbun berusia ratusan tahun ini diyakini sebagai petilasan orang-orang suci, tempat pertemuan Prabu Siliwangi dan Kiang Santang. Kalau misalkan ada peziarah ya, ada yang tidur di sini. Ada yang tidur, ada yang enggak. Keberadaan patung kecil dan patung kepala singa di kilometer 100 dibuat sebagai hiasan keindahan. Namun banyak pengguna jalan yakin ada alasan lain kontraktor dan pengelola jalan tol meletakkan patung itu di sisi jalan. Lalu apakah ada kaitannya dengan kecelakaan yang sering terjadi? Waktu pas mau selesai pembangunan jalan tol ini, pas mau habis syukuran, terus orang-orang perusahaan moto ke gunung hijau, si gunung itu nggak kelihatan Pak. Yang kelihatan gambar harimau aja begini. Jadi gunung itu dililit badan harimau sama tangannya sama kepalanya, gede bener itu.
alat tuh harusnya jalan ke sana tapi bisa jalan ke sono gitu kan. Ya bisa aja. Yang saya jadi takut ini kan, masa saya bacakan ayat kursi ikut baca ayat kursi. Ya gimana? Pak Tamim Tajudin yang mengaku sebagai keturunan keempat Kuncen Gunung Hejo mengatakan Gunung Hejo adalah tempat musyawarah Prabu Siliwangi dan beberapa utusan raja. Cerita itu Tamim dengar dari orang tuanya yang juga Kuncen Gunung Hejo. Sebetulnya itu dikait-kaitkan kejadian di jalan tol, terutama kecelakaan, dikaitkan sama orang-orang lain, sedangkan Bapak sebagai waris turunan yang mengelola Karamat Gunung Hejo sama sekali tidak percaya bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan Karamat Gunung Hejo. Saat ini saya sedang berada di bawah jembatan Ciujung. Bisa dilihat bahwa jembatan di Ciujung ini panjangnya sekitar 500 meter, membentang melingkari Gunung Hejo. Terowongan ini biasanya dipergunakan orang yang ingin mendaki Gunung Hejo. Kondisi terowongan pengap. Di ujung jalan, di kaki Gunung Hejo, pernah terjadi kecelakaan. Sebuah minibus menabrak tembok dan menyebabkan 5 penumpangnya tewas. Ini adalah anak tangga pertama menuju puncak Gunung Hejo. Gunung Hejo memang terasa memancarkan aura mistis saat saya mendatanginya. Jalannya terjal hingga ke puncak, di mana terdapat sebuah makom dan petilasan. Saya telah mendengar cerita-cerita mistis dan melihat Gunung Hejo pada siang hari. Malam ini, saya menemui Pak Ahmad yang tinggal di seberang Gunung Hejo. Dulunya, waktu abad ke-15 dipakai musyawarah agama. Antara perpaduan antara Hindu sama Islam. Memang ada suatu kayak makam, tapi namanya makom aja. Tempat istirahat ya. Tapi di sini nyebutnya makom. Makom aja. Itu makom siapa, Bapak? Itu Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Prabu Kian Santang ya. Di antar seorang penduduk desa, saya mendaki Gunung Hejo. Melihat dari dekat makom dan petilasan yang terletak di puncaknya.